memaksa saya untuk melawan. Berhenti! Dari mana kamu menemukan pemeran ini? Dia sebenarnya cukup cantik. Guyan, apa kamu baik-baik saja? Begitu, Jeti itu sebabnya kamu begitu cepat menceraikan putri saya. Jeti ini wanita penggoda yang kamu mainkan di belakangku. Mulutmu benar-benar kotor. Tampar dia. Mari kita lihat siapa yang berani. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Wanita terkutuk ini. Aku tidak peduli di mana Guyan menemukanmu. Keluarga Su kami bukanlah orang yang bisa kamu sakiti. Mulutmu juga sangat kotor. Tampar dia. Kamu, Bagiku kalian anggota keluarga Su. Tidak lebih dari semut yang harus diinjak. tunggu saja. Guyan, ayo pergi. Di upacara penandatanganan, saya akan menunggumu. Kalian semua tunggu saja. Kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. Presiden Jian, terima kasih telah membela saya hari ini. Namun, saya lebih penasaran. Bagaimana Anda menemukan saya? Jika boleh saya lancang, setelah Anda membantu saya menyelesaikan krisis bisnis saya mengirim orang untuk mencari tahu tentang Anda. Saya hanya tidak menyangka bahwa Anda adalah suami dari Su Mengki, CL Group Su. Saya dulu memang begitu. Tapi saya tidak lagi. Karena kalian sudah bercerai dan mereka telah mempermalukan Anda seperti ini. Masih ada gunanya kontrak dengan Grup Su besok. Saya ingin melihat bagaimana Song Yu itu berani mengklaim hasil kerja saya dan seperti apa ekspresi Su Mengki di wajahnya nanti. Apakah Presiden Jiang berpikir saya akan melewatkan pertunjukan bagus seperti ini? Paman Wu, sampaikan pesan saya. Mulai hari ini, keluarga Gu dari Shangjing akan secara resmi masuk ke Yuncheng. 5 hari lagi akan ada konferensi promosi investasi untuk melakukan upacara suksesi kepala keluarga Gu. Tuan muda tertua dari keluarga Jiu akan resmi menduduki posisinya. Guyan, beraninya kamu masih muncul di sini. Kenapa kamu tidak melihat dirimu di genangan air dan melihat seperti apa rupamu? Apakah ini tempat untukmu? Kamu kira sewa jas bisa masuk kalangan atas? Sampah tetaplah sampah. Kamu hanya datang ke sini karena kamu dengar putri saya mendapatkan kontrak bernilai miliaran. Dan kamu pikir kamu bisa datang ke sini untuk menumpang ketenaran dan memanfaatkan kesuksesannya, bukan? Mohon maaf, tanganku terpeleset. Tapi, justru ini untuk yang terbaik. Menumpahkan anggur ini padamu. Setidaknya akan menutupi bau kemiskinan yang melekat padamu. Ini akan membuatmu tidak bisa berdiri di sini, mengotori udara bagi kami yang pantas di sini, dan menyakiti mata kami. Dia lolos terlalu mudah. Segelas anggur ini mungkin bernilai 10 kali lipat dari hidupnya yang menyedihkan. Guyan, Maaf soal itu. Tangan saya tergelincir. Saya tidak memegangnya dengan baik. kamu benar-benar cari mati. Keributan apa ini? Kal, Guyan, berani-beraninya menyiramkan anggur merah padaku. Guyan, kita sudah bercerai. Bisakah kamu berhenti menggangguku sekarang? Su Mengki, jangan terlalu percaya diri. Mengganggumu. Kamu tidak pantas. Kiki, pecundang tidak berguna itu baru saja bercerai, dan kamu sudah mengejarnya. Wanita penggoda itu bahkan menyerang kakakmu dan aku. Apa? Guyan, beraninya kamu memukul ibuku. Saya memukulnya karena dia pantas. Selama 2 tahun, saya berada di keluarga Su. Ibumu tidak pernah berhenti menyusahkan saya. Dan kamu Su Mengki, kamu hanya tutup mata. Menamparnya hari ini saja masih terlalu ringan. Kal, wanita penggoda itu jelas dekat dengannya. Menurutku, mereka mungkin sudah bermain gila jauh sebelum kalian berdua bercerai. Baiklah Guyan. Tadinya saya pikir, kamu hanyalah pria yang tidak berguna. Saya tidak pernah menyangka bahwa kamu bukan hanya sampah, tapi juga bajingan yang suka berselingkuh. Sungguh menjijikkan. Aku berselingkuh dari pasanganku. Aku menjijikkan. Su Mengki, letakkan tanganmu di dada dan katakan padaku, siapa yang
demi mengemis kekuasaan keluarga Song. Dengan kejam mencampakkan suami yang menemanimu melewati 2 tahun masa sulit. Jika aku tidak berhenti bekerja untuk tinggal di rumah dan mengurus urusan rumah tangga, dari mana kamu mendapatkan energi untuk fokus pada karir bisnismu? Sekarang kamu sudah didukung orang kuat. Kamu segera membuang mantan suamimu. Seperti sepotong sampah. Kamu merasa berhak menuduhku. Orang sepertimu, yang hanya peduli pada uang dan status, dan mengkhianati orang terdekatmu, adalah orang yang benar-benar menjijikan. Kamu berani menuduh saya menumpang popularitas. Benar, kontrak ini memang diperkenalkan kepada saya oleh saudara Yu. Namun mengamankan kesepakatan ini sepenuhnya berkat kemampuan saya sendiri, bakat Su Mengki sendiri. Adapun kamu, saya sudah katakan sebelumnya, yang saya butuhkan adalah pria yang bisa membantu karier saya. Seperti saudara Yu. Dan untuk kamu, kamu tak pantas membawa sepatu saudara Yu. Kontrak bernilai miliaran. Sudah cukup untuk menelanjangi watak aslimu sepenuhnya. Aku benar-benar menyesalinya. Aku menyesal telah buta 2 tahun lalu. Dan memberimu kesempatan kedua, aku lebih menyesal lagi. Karena telah melepaskan masa depan cara demi kamu. Untuk menikah ke dalam keluarga Su. Dan berperan sebagai pria yang bekerja keras tanpa pernah dihargai. Semua yang kukorbankan untukmu selama 2 tahun ini, kuberikan dengan sepenuh hati. Dan kamu membalasku dengan pengkhianatan. Katakan padaku Guyan, selain mencuci baju dan memasak, apalagi yang bisa kamu lakukan? Apakah keluarga Su kami benar-benar butuh pengasuh pria seperti kamu? Su Mengki, biarkan aku katakan ini. Karirmu sekarang semua berkat aku. Tanpaku, keluarga Sumu akan hancur. Dalam waktu kurang dari sebulan. Mari kita tunggu dan lihat. Kamu bilang, keluarga Su akan hancur dalam waktu kurang dari sebulan. Tanpamu. Mengki, menurutku dia pasti sudah ditendang kepalanya oleh keledai. Dia sebaiknya membenturkan kepalanya ke tembok agar sadar dan berhenti mengoceh omong kosong seperti itu. Keamanan. Serat pecundang tidak berguna ini keluar dari sini. Betapa konyolnya. Kamu ingin mengusirku. Tanpaku upacara penandatanganan ini tidak akan bisa berjalan sama sekali. Guyan, apa kamu sudah cukup membuat keributan? Jika kamu benar-benar punya gangguan jiwa, pergilah ke rumah sakit dan daftar untuk berobat. Saya akan membayar biaya pendaftaranmu. Bagaimana? Pertama kamu mencoba mencuri kreditku. Mengaku memiliki kontrak senilai 10 juta dolar. Dan sekarang kamu di sini. Bicara omong kosong di perjamuan grup Jian. Kamu tahu masalahmu sekarang. Kamu itu tidak lebih dari anjing liar yang kami tendang keluar dari keluarga Su. Namun kamu tetap berani berkata senaknya. Kamu benar-benar cari mati. Saya mengerti maksudnya. Setelah ditendang keluar oleh keluarga Su, kamu dipenuhi rasa benci dan tidak tahan melihat kami sukses. Itulah sebabnya kamu datang untuk membuat keributan di acara penandatanganan ini. Jika dipikir-pikir, bukankah tujuanmu hanya untuk kiki kami? Dipermalukan di depan semua orang dari grup Jing. Itu benar-benar menjijikkan. Guyan, saya tidak menyangka sifatmu seperti ini hanya karena saya menceraikanmu. Kamu menggunakan taktik kotor seperti ini untuk membalas dendam. Beritahu kamu, kesabaran saya terbatas. Kita pernah menjadi suami istri. Saya akan memaafkan ketidaktahuanmu untuk saat ini, sebelum Tuan Jing tiba. Segera pergi dari sini, kembalilah ke lapisan bawah masyarakat dan diamlah di sana. Jangan datang dan mempermalukan diri di kalangan elit. Pergi. Kamu, keluarga Sumu, bahkan tidak layak berbicara denganku tentang status sosial. Kontrak ini, sudah kukatakan kamu tak bisa menandatanganinya, dan kamu benar-benar tidak akan bisa. Guyan, apa yang kamu lakukan? Letakkan kontrak itu sekarang juga. Kontrak ini, itu awalnya aku minta dari grup Jian, berikan kepadamu. Ini dimaksudkan sebagai hadiah ulang tahunmu. Sekarang, aku sudah melihat watak aslimu. Mengenai kontrak ini, kamu tidak layak mendapatkannya. Kamu sudah gila. Guyan, kamu benar-benar orang gila. Berpikir bahwa dengan kontrak bernilai miliaran ini, kamu bisa naik menjadi keluarga kelas 2. Keluarga Sumu. Tidak layak. Guyan, apakah kamu seorang pecundang tidak berguna? Jujur percaya bahwa merobek satu kontrak bisa menghentikan kerjasama antara grup Jian dan keluarga Su.
Guyan, wawasanmu terlalu sempit. Kemitraan antara perusahaan besar sangatlah kompleks. Itu jauh melampaui apa yang bisa kamu pahami. Kemitraan kami dengan grup Jing sudah ditetapkan. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu hancurkan. Hanya dengan merobek beberapa lembar kertas. Benar sekali. Kamu benar-benar sudah tidak tertolong. Karena kamu begitu suka merobek kontrak, kenapa tidak aku cetak ribuan salinan? Agar kamu bisa merobeknya sepuas hati. Orang-orang dan urusan, kalangan atas Yunchen. Hal yang tak mungkin dipahami orang sepertimu. Berani-beraninya merobek kontrak itu. Ini jelas merupakan tanda ketidaksantunan mutlak terhadap Presiden Jian. Kamu, hukuman apa yang pantas kamu terima untuk ini? Guyan, saya katakan ini untuk terakhir kalinya. Sementara orang-orang dari grup Jing belum tiba. Pergi sana. Mungkin kamu masih bisa diselamatkan. Mengki, kamu masih terlalu baik. Lihat dia bersikeras menghancurkan dirinya. Mengapa kamu masih mencoba membantunya? Hanya karena dia berani merobek kontrak grup Jian. Di seluruh Yunchen, tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah menarik garis tegas. Putus selamanya dengan orang seperti dia. Kamu benar, Kak? Sampah masyarakat ini jelas berusaha menyabotase kita. Dia sengaja menyinggung grup Jian hanya untuk merusak kerjasama kita dengan mereka. Dia mencoba menyeret keluarga Su kita menuju kehancuran. Baiklah, Guyan. Karena kamu sendiri yang mencari mati. Jangan salahkan saya jika saya tak berbelas kasihan. Semuanya dengarkan. Dalam kapasitas saya sebagai presiden grup Su, saya umumkan kepada seluruh Yunchen. Guyan adalah mantan suami saya yang telah lama ditinggalkan keluarga Su. Mulai hari ini, saya telah memutuskan semua hubungan dengannya. Kita tidak punya urusan apa-apa lagi. Bagus. Tidak ada lagi urusan di antara kita. Su Mengki, aku harus berterima kasih padamu. Kamu benar-benar telah membuka mataku hari ini. Sudah puas membuat keributan. Satpam, seret pecundang tidak berguna ini. Keluar dari sini. Asisten Deng telah tiba. Apa yang sedang kalian perdebatkan? Halo asisten Ding, saya Su Mengki presiden grup Su. Mohon tenang saja. Saya sendiri yang akan memimpin tim saya agar pesanan bernilai miliaran ini terselesaikan dengan kualitas dan standar tertinggi. Kami pasti akan memenuhi harapan grup Jing. Ini adalah komitmen tulus grup Su untuk kerjasama ini. Asisten Deng, orang inilah. Dia diam-diam menyusup ke perjamuan, dan dia bahkan berani secara terbuka merobek kontrak Presiden Jian dan Su Mengki untuk kesepakatan 10 juta yuan. Ini di depan semua bangsawan Yunchen. Tamparan di wajah keluarga Su dan serangan terhadap Presiden Jian. Wujud pencari kematian ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pria itu adalah mantan suami saya. Dia tahu saya akan menandatangani kontrak ini dan datang hanya untuk menyabotas dia. Saya benar-benar minta maaf karena telah membuat keributan di depan Anda. Asisten Deng, tidak masalah. Saya akan meminta seseorang untuk segera mengusirnya. Mulutmu terlalu banyak bicara. Menurut saya hari ini, orang-orang yang harus diusir adalah kalian semua. Asisten Deng, ada apa ini? Kalian pasti sudah buta. Sampai berani memprovokasi siapapun. Dan telah menyinggung tuanku. Asisten Deng, aku merobek kontraknya. Apakah ada masalah? Tuanku, tentu saja tidak ada masalah. Kontrak ini hanya diamankan oleh grup Su berkat bantuan Anda. Apapun yang ingin Anda lakukan dengannya, tentu saja menjadi hak Anda. Apel. Ini tidak mungkin. Pak Song, saya ingat Anda mengatakan bahwa kemitraan 10 juta yuan ini dengan grup Jing adalah hal yang Anda fasilitasi khusus untuk Kiki. Saya ingin tahu, apakah saya benar? Itulah tepatnya yang dia katakan padamu. Namun jika memang begitu, mengapa saya belum pernah melihatnya sebelum hari ini? Saudara Yu, apa yang terjadi? Grup Jiang selalu menjaga reputasinya dengan sangat tinggi. Jika dia benar-benar asisten Presiden Jian, mengapa dia diam saja menghadapi tindakan seperti itu dari Goyan, terutama merobek kontrak penting, membiarkannya bertindak liar seperti ini? Menurut pendapat saya, kemungkinan besar dia bukan anggota grup Jian. Guyan, kamu terlalu lancang. Kamu benar-benar mencari aktor untuk menyamar menjadi asisten presiden grup Jian. Apa maksud Anda? Anda bilang dia penipu. Itu tidak mungkin benar. Tadi pagi,
seseorang dari kantor pusat Jing bahkan menelpon saya untuk mengatakan proyek kami telah lolos tinjauan internal. Baiklah, saya akan menelpon untuk memastikan. Saya akan segera tahu kebenarannya. Ya. Halo, saya Su Mengki, Presiden Grup Su. Maaf atas gangguan ini, boleh saya bertanya, apakah kemitraan antara Grup Su kami dan Grup Jing telah dibatalkan? Dibatalkan. Saya tidak mendengar hal seperti itu. Presiden Jiang saat ini sedang dalam perjalanan ke upacara penandatanganan dan akan segera tiba. Terima kasih. Kamu dengar itu? Guyan, saya ingin melihat. Berapa lama lagi kalian berdua bisa terus berpura-pura? Guyan, saya beri kamu satu kesempatan sekarang. Selama kamu bersujud dan berlutut, serta mengakui kesalahanmu, maka saya akan melepaskanmu. Jika tidak, begitu Presiden Jiang tiba, kamu tidak akan bisa pergi dari sini dengan mudah. Baiklah. Kalau begitu ku beri kamu kesempatan. Bersujudlah dan akui kesalahanmu. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Teruskan saja, teruslah berpura-pura. Saya ingin melihat berapa lama lagi kamu bisa terus berakting. Begitu Presiden Jiang tiba, tidak peduli seberapa hebat kamu berpura-pura sekarang, kamu akan tampak menyedihkan ketika mati. Siapa yang membuat keributan di sini? Dia. Itu Presiden Jing. Ibu-ibu pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah wanita penggoda yang dia pelihara. Di luar keluarga. Ibu, jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin dia Jiang He? Dia jelas hanya aktris yang disewa Guyan. Dia tadi berlagak sombong. Dan bukan hanya memukul saya. Dia bahkan memukul ibu. Kamu pikir kamu siapa? Status Presiden Jiang bukanlah sesuatu yang bisa kalian gosipkan. Suyi, apa kamu bodoh? Tidak bisakah kamu mencarinya secara daring? Dia adalah CEO Grup Jing. Jing He, Tuan Gu. Saya telah membiarkan Anda menanggung keluhan. Tidak ada apa-apa. Anda adalah orang yang merobek kontrak itu. Halo Presiden Jing. Saya CEO Grup Su. Su Mengki. Ada kesalahpahaman di sini. Kontrak yang dirobek tidak benar-benar memengaruhi kerja sama kita? Asisten Deng, keluarkan perintahnya. Segera dan secara permanen hentikan kerjasama antara Grup Jiang dan Grup Su. Presiden Jing, ada kesalahpahaman di sini. Saya bisa menjelaskan. Sebuah kesalahpahaman. Pesanan bernilai miliaran untuk keluarga Su Anda ini. Itu hanya demi menghormati Tuan Gu Guyan. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak tahu diri saat diberi kesempatan. Sekarang, kamu percaya. Kamu, sebenarnya kamu ini siapa? Presiden Jiang, apakah Anda membuat kesalahan? Dia tidak lebih dari sampah masyarakat. Mulutmu kotor. Tampar dia. Menyinggung tuanku. Sama saja menyinggung saya Jiang He. Presiden Jiang, saya benar-benar tidak mengerti. Dia jelas hanya suami yang dibuang oleh keluarga Su. Seperti sampah. Mengapa Anda? Diam, berlutut, dan minta maaf. Anda ingin saya bersujud dan meminta maaf kepada sampah masyarakat. Dalam mimpimu, itu tidak akan pernah terjadi seumur hidup ini. Sepertinya, keluarga Song tidak punya alasan untuk ada lagi. Cepat minta maaf. Tidakkah kamu lihat bahwa ekspresi Presiden Jing sudah gelap? Guyan, saya minta maaf. Asisten Deng, keluarkan perintahnya. Dalam 3 hari. Saya ingin keluarga Song musnah dari Yongcheng. Presiden Jiang, saya minta maaf. Saya salah. Mohon kasihanilah saya. Berani menjawab balik. Masih mencoba bersikap sok pintar. Katakan sekali lagi, kalau berani. Kontrak bernilai miliaran dari Grup Jiang itu adalah sesuatu yang kamu dapatkan untuk Su Mengki. Su Mengki, apakah ini pria yang kamu katakan akan membantumu naik ke level berikutnya dalam dunia bisnis? Guyan, kamu benar-benar telah membuka mata saya. Hari ini, saya tidak pernah menyangka bahwa kamu bisa mendekati CEO Grup Jing. Kamu menjijikkan. Beraninya kamu mengkhianati Kiki kami. Seperti itu. Presiden Jing, tolong jangan tertipu olehnya. Sejujurnya, dia sama sekali tidak membantu Kiki kami. Alasan satu-satunya dia pernah tinggal di keluarga Su kita adalah karena Kiki kita berhati baik dan memberinya berkah yang tak pantas dia dapatkan. Berurusan dengan orang seperti itu sangat memalukan. Guyan, kamu benar-benar berani memukul ibu saya. Kita sudah bercerai. Mulutmu masih saja sekotor itu. Kamu pantas mendapatkannya. Su Mengki, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Sejak saat aku menandatangani surat cerai, Guyan yang lama sudah mati. Guyan, jangan terlalu sombong. Saya tidak tahu trik apa yang kamu gunakan untuk membuat Presiden Jing melirikmu. Begitu kegunaanmu.
sudah habis diperas. Presiden Jing pasti akan membuangmu seperti sampah. Saat itu tiba, akhirnya kamu hanya akan kembali ke selokan dan membusuk di dalam tanah, tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Mengki, kamu tidak apa-apa. Su Mengki, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Hanya seseorang sepertimu yang memanfaatkan orang lain untuk maju dan membuang mereka setelah digunakan adalah orang yang akan membusuk di selokan. Presiden Jing, saya harus memberi Anda peringatan. Jangan sampai tertipu oleh sandiwara pria ini. Selain hanya berkeliaran di dapur dan mencuci beberapa pakaian, dia benar-benar tidak berguna. Bersamanya, hanya akan merendahkan statusmu sendiri. Suatu hari, ketika kamu menemukan bahwa Guyan adalah sosok yang mustahil bisa kamu miliki, jangan datang menangis meminta penyesalan. Seseorang yang tidak bisa kurai. Sungguh menggelikan. Namun justru kamu, seorang CEO grup Jin yang terhormat, yang memilih hidup tanpa kebaikan, dan malah mengambil sampah yang kubuang Su Mengki. Jika ini tersebar, aku khawatir itu tidak akan terlihat baik untukmu. Sebaiknya aku katakan padamu, Tuan Jiu dan saya baru bertemu kemarin. Saat pertama kali melihatnya, saya memang merasa tertarik padanya. Namun saat tahu, dia sudah beristri. Sungguh sangat disayangkan. Benar, kalau dipikir-pikir, saya harus berterima kasih padamu karena berlapang dada untuk melepasnya dan berhenti mengusik tuanku. Saya benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana sampah tidak berguna yang keluarga Su kami buang seperti limbah bisa menarik perhatian presiden dari grup Jiing. Kamu melewatkan banyak pemuda brilian dan tidak memedulikan mereka, tapi kamu menganggapnya sangat berharga. Apa sebenarnya tujuanmu? Itu hanya menunjukkan betapa butanya dirimu. Guyan, saya benar-benar tak melihat sifat aslimu. Tidak disangka kamu benar-benar bisa memanipulasi CEO grup Jing sesuka hatimu. Kamu baru saja menceraikanku dan sudah terlibat dengan Jin Hei. Kamu benar-benar menjijikkan. Kamu berani menyebutku menjijikan. Siapa yang membuang? Seorang suami yang bersamanya 2 tahun. Seolah dia hanyalah sampah. Siapa sebenarnya yang lebih menjijikan? Aku katakan padamu, satu-satunya alasan keluarga Su milikmu bisa mencapai apapun hari ini, sepenuhnya berkat bantuan rahasia saya. Tapi kamu lebih percaya kebohongan bodoh Song Yu daripada mempercayai saya. Apa kamu tidak punya rasa malu? Kiki kita telah sampai di posisinya saat ini. Perlahan maju dengan usahanya sendiri. Jangan berani-berani duduk di sana dan mencoba mengklaim kredit atas hal itu. Kamu orang buangan. Bahkan tidak pantas berbicara tentang bantuan. Kamu terlalu memuji putrimu itu. Dengan kemampuannya yang terbatas, dia hanya bisa bersandiwara di depanmu. Karena kamu begitu yakin bahwa keluarga Su bisa memasuki kalangan atas berkat Su Mengki, maka akan saya berikan kesempatan itu. Sampaikan perintah ini mulai hari ini. Siapapun yang bekerja sama dengan keluarga Su adalah musuh grup Jiang saya. Mengerti? Presiden Jian, keluarga Su benar-benar dapat membawa nilai bagi grup Jian. Tidak ada gunanya Anda mengorbankan kepentingan Anda sendiri demi seseorang dari lapisan bawah. Saya hampir melupakanmu. Dulu saat 3 keluarga besar bersekutu melawan grup Jiang kami, keluarga Songmu juga ikut serta. Kita akan melunasi utang itu perlahan pada waktunya nanti. Presiden Jiang, ayo pergi. Guyan. Ada apa? Apa Nona Surupa? Siapa yang baru saja begitu putus asa untuk memutuskan hubungan dengan saya dan tidak ingin berurusan dengan saya? Berapa lama waktu yang sudah berlalu dan kamu sudah berubah pikiran? Aku. Keadaan sudah sampai di titik ini. Tidak ada gunanya bicara lagi. Mulai hari ini, saya Guyan sudah benar-benar selesai dengan keluarga Su kalian. Kita selesai. Presiden Jian. Mengki, pikirkan sesuatu cepat. Jika kamu tidak memikirkan cara, kita semua akan hancur total. Presiden Jian, terima kasih sudah membantuku lagi hari ini. Itu hanya bantuan kecil. Namun kamu sebaiknya menjauh dari orang-orang seperti itu. Itu di bawah levelmu. Saya mengerti. Tapi saya ingin tahu, saat Anda mengatakan hari ini bahwa Anda memiliki kesan yang baik terhadap saya, apakah itu hanya untuk membantu saya atau... Jika saya terlalu lancang, saya minta maaf. Namun, bahwa saya bersyukur Su Mengki melepaskanmu. Itu tulus. Perasaan baik saya padamu juga tulus. Jika maksudmu... Presiden Jian, kita baru saja bertemu. Jika ketertarikan Anda pada saya berakar dari bantuan saya kepada grup Jian,
Saya harap Anda bisa lebih bersikap rasional. Jangan salah mengartikan momen apresiasi sebagai perasaan romantis. Saya terlalu lancang. Saya minta maaf. 2 tahun saya mengurus keluarga Su. Saya telah melakukan semua yang dituntut dari saya. Sekarang saatnya bagi saya untuk mengambil. Kenapa kamu ada di mana-mana? Sial sekali. Guyan, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa? Jika kamu bisa datang ke Hotel Yunting ini, kenapa saya tidak bisa? Semua ini karena kamu. Sehingga upacara penandatanganan hancur, dan grup Jin tersinggung berat. Kontrak bernilai miliaran yang sudah di tangan lenyap begitu saja karena kamu, keluarga Sukita, telah memberimu makan dan tempat tinggal. Kamu hanya orang bodoh yang malang. Kamu di luar sana bermain-main, memelihara wanita penggoda, dan merusak reputasi keluarga Sukita. Benarkah? Ibu tidak perlu marah pada orang yang tidak berguna itu. Guyan, apakah kamu pikir? Menurutmu, dengan menempel pada Jiang Hei, kamu punya pendukung baru. Biar saya katakan dengan jelas, grup Jiang sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan pendukung baru yang disiapkan Tuan Son untuk kami. Begitu kami terhubung dengan orang besar itu, lupakan Jiang Hei, bahkan seluruh keluarga Jiang harus menundukkan kepala keluarga Su kami. Saat itu tiba, kamu akan menangis dan memohon belas kasihan. Kalian anggota keluarga Su, benar-benar sekumpulan orang bodoh yang tidak ada harapan. Kontraknya sudah dibatalkan, dan kamu masih percaya pada omong kosong Song Yu. Guyan, apakah kamu begitu trauma dengan perceraian kita? Sehingga kamu datang ke sini dengan sengaja hari ini, hanya untuk membuatku berubah pikiran. Sudah ku bilang, jangan terus bermimpi. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Mencoba merekayasa pertemuan yang tidak disengaja. Su Mengki, jangan terlalu percaya diri. Saya di sini karena saya diundang. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Berpura-puralah, teruslah berpura-pura. Diundang katamu, tidakkah kamu tahu bahwa hari ini, kepala keluarga besar dari Shangjin telah tiba di Yunchan dan menginap di Hotel Yunting. Hotel Yunting tertutup untuk umum. Guyan, kamu bahkan tidak berkedip saat berbohong sekarang. Kamu terlihat benar-benar konyol. Saya konyol. Yang benar-benar konyol. Kalian yang merasa paling pintar itulah orang bodoh. Sama seperti anggota keluarga kalian yang lain. 3 keluarga besar Shangjing yang kalian klaim sangat kalian hormati adalah pihak yang mengundang saya. Sayalah yang mengundang mereka. Kamu benar-benar akan mengatakan, apa saja bukan. Kamu merasa pantas diundang 3 keluarga besar. Guyan, apa kamu sadar dengan ucapanmu? Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Seharusnya ada batas untuk kebohonganmu. Asal kamu tahu saja, Hotel Yunting tertutup untuk umum hari ini. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk melangkah masuk. Dan kamu punya keberanian untuk bicara soal undangan dari 3 keluarga besar. Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Pihak yang tidak memenuhi syarat adalah kalian semua. Bukankah ini hanya caramu untuk menarik perhatian saya? Apa ini dianggap menarik? Apa menurutmu ini ada artinya? Kesenjangan status kita tidak akan berubah sedikit pun karena apapun yang telah kamu lakukan hari ini. Justru sebaliknya, tingkah lakumu hanya membuatmu terlihat semakin konyol. Kal, berhenti membuang napas untuknya. Seseorang dari lapisan bawah masyarakat seperti dia hanya punya trik kotor semacam ini. Guyan, karena kita pernah menikah, saya sungguh tidak ingin melihatmu membuang hidupmu dengan sia-sia. Saya katakan sekali lagi, Hotel Yunting sedang dalam penguncian total hari ini. Tempat ini tertutup rapat. Orang yang tidak berkepentingan dilarang keras untuk masuk. Tempat ini bukanlah tempat yang bisa kamu datangi. Orang-orang yang tidak relevan. Bukankah itu seharusnya Anda? 3 keluarga besar Shangjing bukanlah orang yang bisa kamu sakiti. Apakah kamu harus terus memegang harga dirimu yang menyedihkan itu dan memaksakan hal ini? Bahkan jika harus mengorbankan nyawamu, apa menurutmu itu sepadan? Baiklah, saya berdiri tepat di sini. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh saya. Siapa yang bisa mencabut nyawa saya. Orang ini benar-benar keras kepala. Kiki, kita sudah sangat sabar padamu. Dia sudah memberimu segala jalan keluar, tapi kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Saya Guyan. Tidak butuh dia untuk memberi saya jalan keluar. Kamu punya nyali juga, bukan? Namun, aku ingin melihat sendiri. Kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Seseorang. Apa yang terjadi? Manajer Lee, jika saya ingat dengan benar, kepala keluarga besar dari Shangjing tiba hari ini untuk menginap di Hotel Yunting. Hotel Yunting sedang dalam penguncian total dan tertutup untuk umum, bukan? Itu benar. Hotel Yunting menolak semua tamu hari ini. Lalu kenapa? Ada orang rendahan yang menyelinap masuk ke sini. Dia adalah sampah yang keluarga Sukita buang. Orang seperti dia hanya pantas bergaul dengan tikus-tikus menjijikan di selokan. Entah dari lubang mana dia merangkak keluar hari ini, tapi dia muncul dan membuat tempat ini bau karena kotorannya dan busuk menyengat. Apa? Manajer Lee, Anda tidak akan mengerti.
Dia yang melakukannya kemarin, memanfaatkan koneksinya, KCL Group Jiang, untuk membuat keributan di upacara penandatanganan. Dia seorang diri menghancurkan kontrak bernilai jutaan dolar antara keluarga Sukami dan keluarga Jiang. Dan hari ini, dia mengikuti kami ke dalam Hotel Yontin. Dia tak bisa menerima kenyataan tentang keluarga Sukami memiliki kesempatan untuk mencari muka di depan tokoh-tokoh terkemuka. Dia ingin membuat masalah di sini dan sengaja menyinggung 3 keluarga besar, mencoba menyeret kami ke dalam bencana ini dan melibatkan keluarga Su. Dia benar-benar kejam. Manajer umum Jiang kita sudah memberi instruksi. Hotel Yunting menantikan tamu undangan kehormatan dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Penjaga, beraninya kamu membuat keributan di Hotel Yunting. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Apakah kamu akan pergi sendiri? Atau haruskah saya menyeretmu keluar? Manajer Li bukan. Saya sarankan Anda, sebelum memutuskan untuk mengusir saya, untuk menimbang dengan saksama, apakah Anda sanggup menanggung konsekuensinya. Sombong sekali. Guyan, kamu benar-benar sedang mencari mati. Kamu benar-benar menolak tawaran baik, hanya untuk dipaksa menelan pil pahit. Manajer Li, dia berani mengancam Anda di depan umum. Kenapa orang seperti ini belum diusir? Tidak akan terlihat bagus jika ini tersebar. Saya tadinya tidak ingin mengusirmu, hanya untuk memberimu sedikit kehormatan. Karena kamu tetap nekat bertindak. Jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Keamanan, usir dia keluar. Mari kita lihat siapa yang berani. Manajer Li, saya tidak ingin mempersulit Anda. Saya di sini atas undangan. Apa ini? Ini undangan 3 keluarga besar Shangjing yang diberikan kepada saya. Orang yang ingin mereka undang adalah saya. Guyan, kamu bahkan menyiapkan barang untuk menil. Berapa harga barang tiruan murah ini? Sampai-sampai bisa bernilai. Apakah kamu benar-benar mengira kami buta dan tidak bisa membedakan bahwa ini adalah barang palsu yang kamu ambil di kios jalanan? Lagi pula, saya belum pernah mendengar bahwa seseorang butuh surat undangan untuk masuk ke Hotel Yontin. Saya sudah bekerja di sini sebagai manajer lobi selama 5 tahun. Dan saya belum pernah mendengar Hotel Yunting memiliki aturan seperti itu. Guyan, kamu benar-benar tidak punya rasa malu lagi sekarang. Undangan ini menyandang segel dari 3 keluarga besar. Apakah ini kertas tidak berharga atau bukan? Anda akan tahu saat membukanya. Manajer Li, Anda harus melihat ini dengan baik. Buka mata Anda dan lihat dengan saksama. Jika ini, maksud saya bagaimana jika sampah yang dibuang keluarga Sukami ternyata benar-benar menjadi tamu kehormatan yang diundang oleh hotel. Maka sikap kita hari ini, bukankah itu berarti kita telah menyinggung 3 keluarga besar sepenuhnya? Menjadi masalah kecil jika keluarga Su tamat. Tapi jika Anda menyeret Hotel Yunting bersama kami, posisi Anda sebagai manajer mungkin tidak akan aman lagi. Tidak perlu diperiksa. Pembohong yang penuh omong kosong tidak mungkin menjadi tamu undangan kehormatan hotel kami. Tunggu, jangan. Bagaimana jika undangan ini benar-benar memiliki segel dari 3 keluarga besar? Membuat stempel di luar sana tidaklah mahal. Ini jelas palsu jika dilihat sekilas, tapi kamu masih berani mengancam saya dengan itu. Manajer Li, saya sarankan Anda untuk berpikir cermat. Undangan yang Anda pegang, jika ini asli, maka apa yang sedang Anda genggam adalah martabat 3 keluarga besar Shangjing. Melupakan soal merobeknya, bahkan tanda tidak hormat sekecil apapun. Sebagai seorang manajer lobi, berapa banyak nyawa yang harus Anda bayar untuk itu? Badut rendahan, masih berani mengancam saya. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Karena Anda sudah merobeknya, maka saya tidak punya kata-kata lagi. Jika tidak ada lagi yang ingin dikatakan, petugas keamanan, seret dia keluar untuk saya. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Pecundang tidak berguna ini. Kamu membawa wanita ini ke sini lagi. Saya sungguh penasaran. Karena kamu sudah tahu identitas saya. Masih berani bicara seperti itu kepada... Apakah kamu sudah memanjat dahan yang tinggi? Atau menemukan sandaran baru? Keluarga Jiang cuma keluarga terkuat di Yunchen. Di depan 3 keluarga besar dari Shangjing, mereka tak lebih dari semut. Hari ini Tuan Som membawa saya sebagai tamu undangan kehormatannya. Dia sudah mengatur untuk mengunjungi kediaman utama 3 keluarga besar. Selama kita bisa menjalin hubungan dengan Tuan Som, pada saat itu, jangankan Yunchen, bahkan seluruh Shangjing harus menunjukkan rasa hormat kepada kita. Jiang Hei, pada saat itu, apakah keluarga Su masih akan memandang keluarga Jian dengan hormat? Tepat sekali benar. Di masa depan keluarga teratas di Yuncheng adalah keluarga Su kita. Jika dihitung waktunya, tamu undangan kehormatan itu seharusnya segera tiba. Jika saya terus membiarkan kalian berdua tikus kotor berkeliaran di sini, begitu Tuan Jiang tiba, saya tidak akan sanggup menanggung tanggung jawabnya. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Cepat tangkap mereka berdua. Jika kalian mengganggu tamu undangan kehormatan, saya akan membuat kalian membayar mahal. Kurang ajar. Saya Jiang Hai, Presiden Grup Jiang.
Apa kamu tidak mengenali saya, Presiden Jing? Saya tentu mengenal Anda. Tapi ini adalah Hotel Yunting. Saya tidak peduli siapa Anda, penjaga. Tunggu. Saya akan menelepon dulu. Telepon, biarkan dia menelepon. Saya ingin melihat trik kotor apa lagi yang bisa dia lakukan. Sang Hongwen. Saya Guyan. Tuan Muda Gu, halo. Saya Zhang Hongwen. Apakah Anda sudah tiba di Hotel Yunting? Saya sudah tiba sejak tadi. Namun, saya menemui sedikit masalah di lantai 1. Masalah. Manajer lobi Anda di sini. Tampaknya tidak terlalu menyambut saya. Apel, siapa yang memberinya keberanian? Tuan Muda Gu, beri saya 3 menit. Saya akan segera membawa anak buah saya ke bawah. 1 menit. Jika Anda tidak tiba, dalam 1 menit, Anda bisa mengurus sendiri 3 orang di lantai atas. Beraninya kamu. Manajer umum Zhang adalah manajer umum grup Yunting kita. Apakah kamu sepotong sampah masyarakat seperti kamu pantas memerintahnya? Kamu berani memanggil nama lengkap manajer umum. Saya rasa kamu sudah bosan hidup. Keamanan. Patahkan kaki mereka berdua dan buang keluar. Guyan, kamu tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Tidak buruk sama sekali. Pantas saja kamu begitu sombong. Tapi ini Hotel Yunting. Properti milik keluargaku dari Shangjing. Kami tidak akan menoleransi kelancanganmu di sini. Seluruh personel keamanan, segera berkumpul di lobi. Lakukan. Li Weiwei. Keberanianmu benar-benar luar biasa. Manajer umum Yang, mengapa Anda di sini? Li Weiwei, seandainya saya tidak datang, mana mungkin saya tahu soal ulahmu? Manajer umum Yang, saya tahu cara saya menangani ini kurang baik. Membiarkan 2 sampah masyarakat menyelinap masuk. Diam. Kamu pasti sudah buta. Keluar dari sini sekarang juga. Zhang Hongwen dari Hotel Yunting memberikan penghormatan kepada Tuan Gu. Manajer umum Shan adalah kepala Hotel Yunting. Bagaimana mungkin dia bersujud kepada bocah ini? Bangun. Saya terlambat, Zhang Hongwen, dan saya memohon hukuman dari Tuan Gu. Sang Hongwen. Manajer lobi Anda di sini. Benar-benar berani merobek surat undangan yang diberikan kepada saya oleh 3 keluarga besar. Bahkan mengerahkan petugas keamanan mengepung kami. Manajer Li ini bahkan mengancam akan mematahkan kaki saya. Bagaimana mungkin saya berani menghukum manajer umum Hotel Yunting? Dasar lancang. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu perbuat? Manajer umum Yang, saya hanya mengikuti instruksi Anda. Anda yang menyuruh saya melakukannya. Cukup. Seseorang, seret dia keluar. Tidak, manajer umum Yang, Anda tidak bisa melakukan ini pada saya. Manajer umum Yang, Mulai hari ini, Li Weiwei dipecat dari Hotel Yunting dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Segera hubungi asosiasi Hotel Yunchen dan masukkan namanya ke dalam daftar hitam. manajer umum Yang, Singkirkan dia dari pandangan saya sekarang, Tuan Gu. Kejadian hari ini sepenuhnya karena kelalaian manajemen saya, membiarkan Anda dan Presiden Jiang terganggu di sini di Hotel Yunting. Itu karena pelayanan kami di Hotel Yunting kurang baik, dan saya pantas menerima hukuman apapun. Guyan, apakah kamu benar-benar tuan muda dari keluarga Gu? Kemana perginya kesombongan itu? Sepertinya hari ini, saya tidak perlu kehilangan nyawa setelah semua ini. Apel, kamu benar-benar menginginkan nyawa Tuan Gu. Manajer umum Shan, jangan tertipu olehnya. Dia hanyalah menantu yang diusir oleh keluarga Su kita. Saat dia masih di keluarga Su, dia harus melayani kita dengan ten dan air dan memperhatikan setiap ekspresi kita. Dia bahkan tidak lebih berharga dari seekor anjing. Mengapa Anda begitu menghormatinya? Mengapa? Sederhana saja, karena dia adalah tamu undangan kehormatan 3 keluarga besar. Bagaimana mungkin? Sampah masyarakat ini, apakah kamu pikir kamu bisa mengubah hidupmu hanya dengan bergantung pada 3 keluarga besar? Kamu tidak lebih dari seekor anjing liar yang beruntung. Ibu, jangan bicara lagi. Beraninya kamu menghina Tuan Gu di depan umum. Penjaga, tampar wajahnya. Biarkan saya naik. Tuan Gu, bagaimana dengan orang-orang ini? Presiden Jiang ini adalah teman saya. Anda harus memperlakukannya dengan sopan. Adapun mereka yang lain, saya tidak mengenal mereka. Lewat sini, Tuan Gu. Saya minta maaf, Presiden Jian. Satu-satunya undangan para kepala keluarga besar hari ini adalah Tuan Gu.
Bahkan Anda tidak bisa naik ke atas. Presiden Jian, mohon tunggu saya sebentar. Baiklah, Tuan Gu, para kepala keluarga besar telah lama menunggu di ruang pribadi 1. Anda boleh langsung naik. Adapun orang-orang yang tidak relevan ini, mereka hanyalah pemandangan yang menjijikan. Saya akan segera memerintahkan mereka untuk pergi. Antarkan Tuan Gu. Penjaga. Para senior komunitas bisnis, saya menantikan kerjasama kita. Chen Yuefang kepala keluarga Chen. Xing Ming kepala keluarga Xing. manajer umum dari cabang Yuncheng Group Gu. Grup Gu sepertinya belum mengumumkan secara publik. Wang Cheng'an kepala keluarga Wang. Kandidat manajer umum untuk kantor cabang Yuncheng bukan? Ini ditunjuk secara pribadi oleh Tuan Muda Gu Yeshen. Jika tidak ada masalah, ini akan diumumkan di konferensi promosi investasi. Jadi pada konferensi promosi investasi Gunan, saya meminta dukungan baik dari para kepala keluarga. Jika tidak ada lagi, Anda boleh pergi. Saya telah mendengar bahwa seorang tokoh besar akan datang ke Yunting hari ini. Seseorang yang bisa mendapatkan rasa hormat dari para kepala keluarga. Mereka pastilah seseorang dengan status luar biasa. Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan mereka? Itu akan menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan saya. Identitas orang itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda tanyakan. Memang bagus bagi anak muda untuk ingin meraih kesempatan. Namun, kamu belum layak menemui mereka bukan? Ya, saya lancang. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Halo Tuan, ini adalah lift VIP yang dikhususkan untuk tamu undangan kehormatan hari ini. Mohon, pindah ke lift standar di sebelahnya. Guyan, tidak, itu tidak mungkin. Pasti saya salah lihat. Bagaimana mungkin dia muncul di sini? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Tunggu. Presiden Zheng, kami adalah tamu yang diundang oleh Presiden Song. Jika Anda memperlakukan kami seperti ini, Anda tak takut akibatnya dari Presiden Song. Apa Anda yakin ingin melakukan ini? Song Yu. Kamu membandingkan Song Yu dengan Tuan Gu. Memangnya dia itu siapa? Kamu benar-benar berbicara dengan lancang. Mengapa aku tidak melihat orang bernama Guyan itu? Apakah dia? Saya baru saja selesai bertemu dengan para kepala keluarga besar. Beraninya kamu menyentuhku. Jaga mulutmu. Apakah nama Tuan Gu pantas untuk kamu kotori? Jika kamu berani mengeluarkan kata-kata tidak sopan lagi, bersiaplah melihat kehancuran keluarga Song milikmu. Konyol sekali. Saya hanya tahu ini. Hotel Yontin adalah properti milik keluarga Gu dari Shangjin. Tapi kamu ini siapa? Kamu hanyalah seorang manajer tingkat rendah di hotel ini. Sedangkan saya adalah manajer umum dari kantor cabang Yuncheng keluarga Gu. Shang Hongwen, apa kamu yakin ingin memutuskan hubungan denganku demi seseorang yang telah dibuang oleh keluarga Su seperti sampah? Kamu rela membuang persahabatan kita demi dia. Seingat saya, kantor cabang keluarga Gu di Yuncheng bahkan belum resmi dibuka. Dari mana kamu bisa mendapatkan manajer umum? Saya katakan sekali lagi, kamu bahkan tidak layak untuk mengikat tali sepatu Tuan Gu. Sekarang pergi dari sini. Baiklah, bagus sekali. Shang Hongwen, aku akan mengingat kejadian hari ini. Tunggu saja. Minggir. Paman Chang, sebenarnya siapa Guyan itu? Presiden Jian, sesuai dengan instruksi Tuan Gu, saya tidak bisa mengungkapkan identitas beliau. Saya menghormati posisi Anda di Yuncheng, dan saya tidak bisa mengabaikannya. Namun, terkait perintah Tuan Gu, saya benar-benar tidak bisa mematuhinya. Saya harap Anda tidak mempersulit bawahan seperti saya. Saya mengerti. Karena ini adalah pengaturannya. Saya tidak akan bertanya lebih jauh. Saya akan menunggu dia di sana. Silakan. BBC, Paman Wang, Paman Chen, sudah lama sekali tidak bertemu. Dasar bocah, kamu akhirnya muncul. Sudah beberapa tahun berlalu, dan kamu tampak semakin tampan. Ayo duduk-duduk. Anda pasti lelah karena perjalanan Anda. Beristirahatlah sejenak. Xiaoyan, apakah kamu ingat saat kamu baru lulus kuliah? Masih sangat hijau, namun kamu berani mengambil alih usaha bisnis keluarga Gu. Kami bertiga berpikir saat itu,
Kami hanya akan menunjukkan jalan padamu dan membantumu membangun fondasi. Siapa sangka, kamu memiliki bakat yang luar biasa nak. Kami orang-orang tua ini telah menghabiskan puluhan tahun dengan darah keringat dan air mata hanya untuk menguasai bidang ini. Kamu di sisi lain hanya perlu melihatnya sekilas untuk langsung memahaminya sepenuhnya. Dan kamu menangani segala hal yang ada dengan sangat rapi. Tidak butuh waktu lama sampai kamu bisa benar-benar berdiri di atas kakimu sendiri. Bukankah begitu? Dulu, begitu banyak orang menunggu untuk melihat Anda dipermalukan. Namun, Anda seorang diri berhasil menghidupkan kembali 3 bisnis yang hampir bangkrut. Gaya itu, visi itu, bahkan kami yang tua ini harus angkat topi kepada Anda. Memang, omong-omong, 3 keluarga besar kami, semua berkat bimbingan Mo Xiaoyan, kami bisa tumbuh begitu pesat. Tuan-tuan, tolong berhenti memuji saya. Dulu, tanpa bimbingan Anda saya tak akan bisa. Saya tidak bisa memahami semua ini secepat itu. Kemampuan saya, di depan Anda bertiga, masih sangat hijau. Ngomong-ngomong Xiaoyan, alasan kami datang hari ini adalah mengenai konferensi promosi investasi. Dalam 3 hari, kami ingin mencapai kesepakatan denganmu terlebih dahulu. Benar sekali Xiaoyan. Dengan ekspansi grup Gu ke Yunchan yang membuat gebrakan besar, saya berasumsi mitra utamanya adalah keluarga Su. Keluarga Su, tidak layak. Apa maksudmu? Kamu dan gadis dari keluarga Su itu Tuan-tuan, Su Mengke dan saya sudah bercerai. 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 Xiaoyan, apa yang terjadi? Saya sudah menduganya. Jadi keluarga Su dan keluarga Gu memiliki hubungan yang begitu dekat. Bahkan jika ada suatu masalah yang perlu ditangani, mereka tidak akan pergi ke keluarga Song yang sama sekali tidak berhubungan bukan? Song Yu, Ya, itu dia. Dia bahkan mengklaim bahwa sepupumu Gu Yuxin menunjuknya sebagai manajer umum cabang Yunchang. Gu Yuxin, kapan dia punya wewenang untuk mewakili grupku? Janji lisan kosong yang dicetak dengan lancang di kartu nama. Saya rasa Song Yu ini benar-benar sudah tidak tertolong. Su Mengke adalah orang yang menceraikan saya karena Song Yu ini. Apel, apa? apel, keterlaluan. Gadis dari keluarga Su itu benar-benar berani berselingkuh. Lelucon macam apa ini? Dan sampah masyarakat seperti Song Yu masih punya nyali untuk datang ke sini demi mencari bantuan. Saya akan memusnahkan keluarga Song mereka. Xiaoyan, jangan khawatir. Keluarga Song ini dan trik kotor mereka dengan keluarga Su benar-benar berani menyinggung matamu. Kami bertiga akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Terima kasih tuan-tuan. Namun, sebelum itu, saya punya satu permintaan lagi. Sebelum upacara suksesi resmi untuk kepala keluarga Gu selesai, saya harap Anda bisa merahasiakan identitas saya untuk saat ini. Dalam 3 hari, saya ingin melihat raut penyesalan di wajah orang-orang keluarga Su itu. Xiaoyan, melihat situasi keluarga Su, mereka memang sudah tidak perlu diperhitungkan lagi. Menurutmu, apakah ada perusahaan lain yang bisa menggantikan mereka sebagai mitra utama untuk grup Gu di Yuncheng ini? Kalau dipikir-pikir, ada satu. Keluarga Jiang dari Yuncheng. Saya rasa mereka cukup bagus. Keluarga Jiang. Tapi keluarga nomor 1 di Yuncheng dan pewaris mudanya Presiden Jiang He juga sangat berbakat. Menurut saya, dia memenuhi syarat untuk menjadi mitra utama grup Gu di Yuncheng ini. Baiklah, dengan begitu, kami memiliki gambaran jelas tentang situasinya. Ini adalah undangan untuk konferensi promosi investasi dalam 3 hari. Dimengerti. Kalau begitu kalian bertiga sebaiknya istirahat. Kita akan bertemu di konferensi. Mungkinkah Guyan ini benar-benar diundang oleh kepala keluarga besar? Itu mustahil. Tuan Song, apakah Guyan benar-benar memiliki latar belakang? Terus kenapa kalau dia punya? Meskipun dia punya latar belakang, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan grup Go. Saya akhirnya mengerti. Guyan ini hanyalah seseorang yang mengandalkan tipu daya wanita untuk mendaki tangga sosial. Hari ini dia berhasil menggait grup Jian, besok dia akan menempel pada putri-putri dari 3 keluarga besar Shangjin. Benar-benar sangat memalukan. Saya masih tidak tahu sudah berapa kali Guyan ini berselingkuh dari Kiki. Sebelum mereka bercerai, seharusnya kita memaksa kalian berdua bercerai saat itu. Dia memanfaatkan koneksi itu untuk kekayaan dan membawa op bagi keluarga Su kita. Apakah kalian semua dari keluarga Su tidak pernah sikat gigi? Mulut kalian sangat kotor. Jadi kamu juga diusir oleh orang itu. Kamu bersikap sombong di dalam tadi. Sekarang bagaimana? Bukankah kamu berdiri di sini, di depan pintu, sama seperti kami dibiarkan kedinginan? Presiden Jian, mengapa membohongi diri sendiri? Saya melihat semuanya dengan sangat jelas. Kamu punya perasaan pada pria bernama Guyan itu, bukan? Kamu pasti merasa sangat tidak nyaman saat ini. Dia saat ini sedang sibuk menempel pada putri-putri dari 3 keluarga besar Shangjin. Daun emas dan ranting giok itu jauh lebih berharga daripada gelar keluarga nomor 1 di Yuncheng. Dia tidak akan melirikmu lagi. Namun, jika kamu benar-benar merasa tersinggung, kenapa tidak menurunkan standar kamu dan bersama saya saja? Itu akan jauh lebih baik daripada dipermainkan oleh Guyan. Menjijikkan sekali. Su Mengki, jaga mulut saudaramu itu. Jika saya mendengar satu kata lagi kotor darinya,
Saya tidak akan segan untuk bertindak sendiri dan memotong lidahnya untuk diberikan kepada anjing. Jing He, terlepas dari apa yang kakak saya katakan, bukan urusanmu untuk mendisiplinkannya. Jiang Hei, dengar ya, aku tidak takut lagi padamu. Sepertinya kamu telah menemukan pendukung baru. Mengki, 3 keluarga besar mengundang tokoh terhormat itu malam ini. Aku sudah bertemu dengannya. Benarkah? Tentu saja, lagi pula. Aku sudah membuat persiapan yang diperlukan. Para kepala keluarga besar secara pribadi berjanji padaku bahwa mereka sendiri yang akan memperkenalkanku kepada tokoh besar itu di konferensi promosi investasi. 3 hari lagi, apakah kamu mendengarku? Keluarga Jiang milikmu, di hadapan para kepala keluarga besar. Bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu mereka. Apalagi sosok terpandang itu. Dia adalah seseorang yang bahkan harus membuat para kepala keluarga bersujud. Di matanya keluarga Jiang milikmu, tidak lebih berharga dari sehelai rumput. Kamu bilang kamu melihat orang yang diundang oleh 3 keluarga besar. Kenapa saya tidak melihatmu di sana? Apa maksudmu dengan itu, Tuan Som? Dia tadi berkata bahwa dialah yang diundang oleh 3 keluarga besar. Bicara itu mudah. Tak takut kalau suatu hari nanti kau kebanyakan membual hingga lidahmu sendiri tergigit. Saya mendengar semuanya yang baru saja kamu katakan. Kamu pikir hanya berdasarkan itu, kamu bisa masuk ke konferensi promosi investasi lusa nanti? Saya beritahu kamu sekarang, kamu tidak akan menginjakkan kaki di konferensi itu. Itu kata-kata saya Guyan. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berkata seperti itu. Orang sepertimu yang merangkak naik dari lapisan bawah masyarakat. Apa yang bisa kamu ketahui tentang aturan masyarakat kelas atas? Beraninya kamu bertindak liar di sini. Kamu benar-benar berpikir bahwa dengan menempel pada seorang wanita dan melakukan trik kotor untuk naik, kamu bisa mendapatkan pijakan di Yunchan. Aku penasaran berapa lama kamu bisa mempertahankan trik kotor seperti itu. Benar-benar delusi. Tentu saja, Guyan, orang sepertimu dari lapisan bawah seharusnya tetap di tempatmu dan hidup dalam kotoranmu sendiri. Jangan berani-berani terbuai dalam mimpi untuk menaiki tangga sosial. Kamu tidak punya tempat di atas pedestal yang bukan milikmu. Beberapa posisi sudah ditakdirkan sejak lahir. Sumengki, kamu benar-benar menyedihkan. Menceraikanmu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Dengar bicaramu. Siapapun yang tidak tahu akan berpikir bahwa kamu yang mencampakkan kiki kami. Jangan lupa, keluarga Sukitalah yang mengusirmu. Guyan, bukankah tadi kamu bersikeras bahwa kita tidak bisa masuk ke konferensi promosi investasi ini? Baiklah, kita lihat saja nanti, 3 hari dari sekarang, saat keluarga Sukita menjadi mitra utama grup Gu. Kita akan lihat ekspresi seperti apa yang ada di wajahmu. Kenapa harus repot-repot marah pada sampah masyarakat seperti dia? Menurutku kalian berdua memang pasangan yang serasi. Memang benar sepantara. Hari ini aku ingin memberikan sedikit berkat untuk kalian berdua. Semoga pecundang tidak berguna dan wanita tak tahu malu ini tetap bersama seumur hidup kalian. Sebaiknya kalian tetap terkunci bersama, supaya kalian tidak keluar dan membuat mata sakit. Ayo pergi. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tidak ada gunanya marah-marah, karena sekumpulan orang bodoh yang buta. Omong-omong, saya harus mengucapkan selamat lagi kepadamu, karena telah memutuskan hubungan dengan Sumengki. Itu memang hal yang patut disyukuri. Sebenarnya, apa yang dikatakan Suye tadi? Tidak sepenuhnya omong kosong. Mengapa kamu berkata begitu? Dia bilang bahwa kita adalah orang yang sepadan. Dengan kata lain, dia bermaksud bahwa kita adalah pasangan yang sempurna. Presiden Jian, tolong jangan menggoda saya. Sebagai pria yang sudah bercerai, dengan masa lalu yang tidak akan pernah bisa dihapus bersih, bagaimana mungkin saya bisa menjadi pasangan untuk Anda Presiden Jian? Saya tidak keberatan dengan semua itu. Dia tidak menghargaimu. Dia bodoh. Dia tidak punya pandangan jauh. Jika itu saya... Presiden Jian, konferensi promosi investasi akan berlangsung 3 hari lagi. Anda pasti sudah menerima surat undangannya, sekarang bukan? Saya mau tapi, saya tidak berniat untuk pergi. Mengapa begitu? Saya baru saja mendapat kabar bahwa cabang Yunqing dari keluarga Chu Sangjing bertekad untuk memenangkan proyek kolaborasi grup Go. Mereka pasti akan berhasil. Saat itu, mereka pasti akan mengundang keluarga bangsawan lainnya untuk secara kolektif menghancurkan segala kemungkinan dukungan bagi keluarga Gu. Keluarga Jiang kami memiliki sedikit harapan untuk sukses. Jadi kami tidak akan memperkeruh suasana ini. Presiden Jian, dari apa yang saya ketahui tentang Anda bukan tip orang yang akan mundur. Anda melakukan hal yang mustahil bagi orang lain. Dan bahkan jika Anda membentur dinding batu, Anda tidak akan serta-merta berbalik. Itulah Anda. Tunggu, itu tidak benar. Bukan berarti Anda kurang keberanian. Pasti ada alasan lain, bukan? Anggap saja, saya seorang pengecut kalau begitu. Sayang sekali. Saya baru saja kebetulan menerima surat undangan. Tadinya saya berencana pergi bersama Anda. Tapi sepertinya sekarang tidak ada kesempatan lagi. Apa? Kamu juga akan pergi? Mengapa?
Apakah presiden yang tidak ingin saya pergi? Haruskah kamu pergi? Ya, saya harus pergi. Tidak bisakah kamu tidak pergi? Mengapa? Jika saya katakan bahwa jika kamu pergi, kamu mungkin akan terluka. Apakah kamu masih bersikeras untuk pergi? Apakah Anda membicarakan keluarga Su? Tuan muda sulung keluarga Chu. Chu Xiao. Saya sama sekali tidak mengenalnya. Saya bertunangan dengannya, tapi saya tidak pernah menyukainya. Itu adalah sesuatu yang keluarga kami atur sejak lama. Dia sangat kejam. Dia mendengar bahwa saya ikut memacaukan upacara penandatanganan dan secara khusus datang menemui saya kemarin. Begitu. Dia mengira ada sesuatu di antara kita. Itulah sebabnya dia memilih saat ini untuk mempersulit Anda. Jadi bahaya yang Anda bicarakan adalah karena Anda takut dia akan melihat saya di konferensi promosi investasi dan memanfaatkan keluarga Chu untuk menyakiti saya. Chu Xiao adalah putra sulung sah dari generasi keluarga Chu saat ini. Dia labil dan tidak bisa ditebak, dan metode yang digunakannya sangatlah kejam. Belum lama ini, ada sebuah perusahaan yang merebut proyek dari keluarga Chu, dan dalam waktu setengah bulan, dia telah menyiksa mereka hingga bangkrut dan likuidasi. Pimpinan proyek itu masih terbaring di rumah sakit. Namun, jika kamu akan pergi, aku tidak ingin kamu menghadapinya sendirian. Guyan, tiket yang kamu pegang adalah surat undangan. Bolehkah saya memintamu untuk masuk sebagai pasangan pria saya? Jika Chu Xiao mencoba mempersulitmu di depan umum, aku akan berdiri di depanmu dan melindungimu. Baiklah, kalau begitu, saya serahkan pada Anda untuk menjaga saya Presiden Jiang. Presiden Jiang, saya pergi sekarang. Sampai jumpa di konferensi. Sampai jumpa di konferensi. Itu mobil manajer grup Gu lagi. Guyan, saya semakin penasaran dengan identitasmu. Yuyan, Jiang Hei, kalian benar-benar berani datang ke sini. Tuan Song, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Mengapa kami tidak berani? Presiden Jian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa gelar keluarga Jiangmu sebagai yang teratas di Yunchen ada harganya sama sekali? Konferensi hari ini, sebagian besar dipenuhi oleh elit papan atas dari Shangjin. Belum lagi para tuan rumah, grup Go, ditambah 3 keluarga besar Shangjin. Bahkan yang paling rendah dari mereka pun, aku ragu kamu akan pernah bisa mencapainya seumur hidupmu. Apakah kamu benar-benar merasa dirimu orang penting? Konyol, saya tidak punya kualifikasi. Apakah Anda punya? Tepat sekali. Sejujurnya, pendukung terbesar yang kumiliki bukanlah salah satu dari 3 keluarga besar Shangjin, melainkan keluarga GE. Setelah malam ini, aku akan menyeret keluarga Jiangmu dari posisinya sebagai keluarga teratas di Yunchen. Presiden Jing, bagaimana rasanya memungut pria yang sudah saya buang? Anda benar-benar mencari mati. Jiang Hei, tidak perlu mengotori tanganmu dengan dia, memukulnya. Hanya akan menodaimu. Guyan, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu bersandar pada Jin Hei, kamu telah menjadi orang penting. Saya katakan padamu, pria sepertimu yang hanya memanjat dengan mendomplang wanita. Bahkan jika kamu berhasil menyelinap masuk, kamu tetaplah sampah di intinya. Kamu tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu seumur hidupmu. Dan jangan pernah bermimpi untuk mencapai status apapun. Sumengki, saya tidak tahu di titik mana kamu menjadi begitu menjijikan. Jelas-jelas kamulah yang demi kepentingan keluarga Su menempel pada Song Yu itu. Sekarang kamu punya nyali untuk berdiri di sini dan menghina saya. Yuyan, apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan memanjat dahan Jiang Hei dan mengenakan pakaian yang layak, kau bisa mengemas dirimu sebagai seseorang yang penting? Aku beritahu padamu, pada dasarnya kau masih pria yang sama, yang dibuang oleh adikku. Pecundang menyedihkan yang ditendang ke jalanan. Tidak peduli seberapa hebat kau berpura-pura, kau tidak bisa menutupi bau kemiskinan yang melekat padamu. Guyan, jika kamu masih punya sedikit saja harga diri, hari ini, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Dengan datang ke sini hari ini, kamu hanya mencari penghinaan. Biar ku beritahu, jika kamu menyinggung seseorang hari ini, seperti keluargaku dari Shangjing, bahkan Jing He tidak bisa melindungimu. Menurut saya, pihak yang mempermalukan diri sendiri adalah Anda keluarga Su. Jing He, keluarga Su kita, mungkin tidak sekuat keluarga Jingmu. Di masa lalu, mungkin aku takut padamu. Tapi hari ini, panggung utama malam ini, milik keluargaku dari Shangjing, dibandingkan dengan keluargaku keluarga Jingmu, bukan apa-apa. Cukup. Berhenti membuang waktu dengan seseorang yang tidak tahu DEREE. Yang terpenting hari ini adalah aku mengamankan
Kemitraan utama antara keluarga Su dan keluarga Gu. Tuan Song benar. Kiki, jangan buang-buang napas lagi pada orang seperti dia. Ayo kita masuk. Kita tidak boleh menunda urusan penting. Tepat sekali. Dalam beberapa menit, kita akan memasuki konferensi promosi investasi dan menandatangani kemitraan kita dengan keluarga Gu. Secara resmi menjadi mitra utama keluarga Gu. Sedangkan kamu bisa menunggu di sini saja. Ayo pergi. Kenapa? Kalau kamu bisa masuk, kenapa saya tidak bisa? Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan kamu juga punya kualifikasi untuk bergabung dengan kami dalam proses penawaran? Kalau saya ingin masuk, saya akan masuk. Sedangkan untukmu, jika saya tidak mengizinkanmu masuk, kamu tidak akan bisa masuk. Apakah aku tidak salah dengar? Apa yang kamu katakan, Guyan? Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa jika kamu tidak membiarkan kami masuk, kami tidak akan bisa masuk? Lihat, apa ini? Ini adalah surat undangan yang diberikan saudara Yu padaku. Dan kamu, seumur hidupmu, mungkin kamu bahkan belum pernah melihatnya. Keluarga Su bisa masuk kapanpun kami mau. Kapanpun kami pilih. Sekadar surat undangan. Apa kamu masih belum mengerti? Apa ini? Ini adalah surat undangan yang didapatkan saudara Yu untukku. Dan kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu mencuci? Bisakah kamu memasak? Selain itu, apa kemampuanmu? Sejujurnya, aku benar-benar merasa kamu tidak layak berdiri di sampingku. Su Mengki, kamu sudah salah bicara. Kamulah yang tidak pantas berdiri di sampingku. Hai. Batalkan kualifikasi masuk keluarga Su dan keluarga Song. Terserah apa yang membuatmu senang. Pergi. Halo, ini surat undangan saya. The film was translated and narrated by M Media. Saya mohon maaf. Anda tidak bisa masuk. Kenapa? Karena surat undangan Anda telah dibatalkan. Apa? Ini sudah dibatalkan. Kamu bercanda. Itu benar. Undangan itu baik-baik saja. Bagaimana mungkin itu dibatalkan? Lihat, saya berasal dari keluarga Son di Yunchan. Keluarga Song. Kalau begitu tidak perlu melihatnya sama sekali. Karena undangan keluarga Song Anda juga dibatalkan. Bagaimana mungkin? Saya adalah manajer umum yang akan segera dilantik untuk cabang grup Gu di Yunchan. Undangan ini undangan langsung dari 3 keluarga besar. Bagaimana mungkin undangan ini dibatalkan? Saya sendiri baru saja menerima kabar itu. Dinyatakan bahwa surat undangan untuk keluarga Su dari Yunchan dan keluarga Song dari Yunchan semuanya dibatalkan. Baik keluarga Su maupun keluarga Song tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Satu panggilan telepon dari Guyan benar-benar membatalkan kualifikasi masuk kami. Mustahil. Satpam, saya ingin bertanya, mengapa kualifikasi masuk kami tiba-tiba dibatalkan? Saya mohon maaf. Saya hanya bertugas melaksanakan perintah. Saya tidak punya wewenang untuk mengetahui alasannya. Bagaimana bisa jadi begini? Su Mengki, saya benar-benar merasa aneh. Kenapa kamu mempercayai semua yang dia katakan? Tetapi saat berbicara denganku, kamu tidak mempercayai satu kata pun. Sekarang percaya. Saya sudah katakan kamu tidak akan bisa masuk. Dan kamu memang tidak akan bisa. Guyan, kenapa kau bersikap sombong sekali? Jika kami tidak bisa masuk, apa yang membuatmu merasa bisa? Kau bahkan tidak punya undangan. Siapa bilang? Saya tidak punya surat undangan. Apel. Bagaimana mungkin pecundang ini punya undangan? Anda harus memeriksanya dengan teliti. Miliknya pasti palsu. Tua. Undangan Anda. Tamu undangan kehormatan. Silakan masuk. Tamu undangan kehormatan. Omong kosong apa ini? Undangan pria ini tidak hanya asli, tetapi juga tingkat tertinggi. Undangan tertinggi. Mustahil. Undangan tertinggi. Bahkan saya saja tidak punya kualifikasi untuk mendapatkannya. Bagaimana mungkin makhluk menyedihkan ini bisa memilikinya? Bukankah undangan saat ini semuanya terdaftar atas nama tertentu? Bolehkah saya bertanya nama siapa yang tertulis di sana? Tertulis atas nama Guyan. Tuan Gu. Benar-benar mustahil. Undangan tertinggi hanya bisa dimiliki oleh seseorang dengan aset melebihi 100 juta. Katakan padaku,
Kamu sampah masyarakat. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki undangan tertinggi? Tuan Song, apa urusannya dengan Anda? Presiden Jiang Anda. Presiden Jing, Anda adalah kepala keluarga nomor 1 di Yuncheng. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana Anda bisa tertarik pada pria yang saya buang. Dalam hal kemampuan, saya jelas jauh di atas Anda. Dalam hal kekuatan finansial, keluarga Jiang kami jauh melampaui keluarga Su Anda. Atas dasar, apa Anda mempertanyakan penilaian saya? Lagi pula, dengan merendahkan mantan suami Anda sendiri, tepat di depan Tuan Song ini. Apakah itu agar dia berpikir betapa sempurna selera Anda sekarang? Atau Anda takut dia mungkin melihat kepahitan masa lalu yang masih tersisa? Ekspresi Anda saat ini benar-benar menggelikan. Presiden Jing, betapa tajam lidah Anda. Guyan, tidak perlu kita membuang napas pada mereka. Ayo pergi. Saya ingin melihat. Siapa yang berani mencoba merebut wanitaku Xiao? Jadi kau pasti Guyan. Saya Guyan. Dan Anda adalah Putra sulung kepala keluarga Chu dari Shangjing. Pewaris keluarga Chu. Chu Xiao. Tuan Muda Chu. Senang bertemu dengan Anda. Namun saya merasa tidak senang bertemu denganmu. Jiang He dan saya sudah memiliki ikatan sebelumnya. Dia adalah tunanganku. Kamu telah merebut wanitaku. Masih berani bilang senang bertemu denganku. Pertama, Presiden Jiang dan saya tidak menjalin hubungan asmara. Dari mana datangnya kabar kalau saya merebut seorang wanita? Kedua, ini bukan lagi era perjodohan dan perintah Mat Tomblang. Selembar kertas tidak bisa mengikat siapapun dan tidak bisa menjadi belenggu bagi Anda untuk membajak keinginan Jiang He. Dari segi sentimen, dari segi akal sehat, dan dari segi hukum, dia memiliki hak untuk memilih jalan yang ingin dia tempuh dan orang yang ingin dia dampingi. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya mempertanyakan saya di sini. Chu Xiao, tolong berhenti memaksaku bisakah? Jiang He, saya sarankan kau berpikir dengan hati-hati. Jika kau memutuskan hubungan dengannya sekarang, saya bisa berpura-pura apa yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Namun, jika kau tetap keras kepala, saya akan memastikan keluarga Jiang milikmu hancur tak tersisa. Chu Xiao, biar ku katakan padamu, aku tidak akan pernah menikah denganmu seumur hidupku. Bahkan jika kamu memaksa keluarga Jiang bangkrut, aku tidak akan peduli sedikit pun. Sebaiknya kau tidak menyesali ini. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Bagus. Sangat bagus. Konferensi promosi investasi akan segera dimulai. Saya akan berurusan denganmu setelah masuk ke dalam. Apakah itu sepadan? Layak. The film Terima was kasih, Jiang He. translated and narrated by Ayo pergi. Media. Pecundang seperti Guyan mana pantas mendapat ini? Hanya karena dia. Apa dia pantas masuk konferensi investasi? Apa kamu tahu siapa Ku Xiao? Dia terkenal sangat pendendam. Pecundang ini benar-benar sedang mencari masalah hari ini. Jika Chu Xiao benar-benar serius, tak yakin dia bisa keluar hidup dari hotel ini. Sulit untuk mengatakannya. Namun, kami bahkan tak bisa melewati pintu masuk konferensi, apalagi menjadi mitra utama grup Gu. Saya harus segera menghubungi tuan muda kedua keluarga Gu dan memintanya untuk menggunakan koneksinya agar kita bisa masuk dengan cepat. Apakah kamu menantikannya? Jika grup Jiang memenangkan hati grup Gu dan mengamankan kemitraan, valuasi grup Jiang setidaknya akan naik 2 kali lipat. Tapi saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Bagaimana jika saya katakan, grup Jiang akan menjadi mitra utama grup Gu? Apakah kamu akan mempercayainya? Saya pegang kata-katamu. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah fakta. Mengingat potensi grup Jiang dan kemampuan Anda memenangkan hati grup Gu, seharusnya tidak terlalu sulit. Kamu terlalu menyederhanakan masalah. Chu Xiao terhubung dengan banyak elit Sanjing. Lihat ke sana. Siapa mereka berdua? Lin Shanhua kepala keluarga Lin dari Sanjing. Dan Fu Yidong kepala keluarga Fu. Keduanya adalah taipan papan atas di Sanjing. Mereka sendiri membantu Chu Xiao. Keluarga Jiang kita tidak punya kesempatan untuk menang. Presiden Jiang, saya percaya padamu. Xiao Hai, Lin Shanhua kepala keluarga Lin di Sanjing. sudah lama sekali. Patria Lin. Sudah lama sekali. Dan siapa pria ini? Fu Yidong patriark keluarga Fu di Sanjing. Ini Guyan. Dia adalah Dia tidak lebih dari seseorang dari keluarga kecil yang tidak berguna, yang dibuang seperti anjing liar. Jiang Hai, saya rasa kau pasti sudah buta.
Dan kau malah terlibat dengan pria yang tidak berguna seperti itu. Chu Xiao, apakah kamu yakin? Kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri di tempat seperti ini? Saya tidak ingin membuang napas lagi untukmu. Saya beri satu kesempatan terakhir. Apakah kamu akan menghormati kontrak pernikahan itu? Saya sudah menduganya. Kamu memiliki kontrak pernikahan dengan Tuan Muda Chu. Banyak gadis dari keluarga terpandang yang akan memberikan segalanya demi perjodohan seperti ini. Tapi kamu benar-benar berani merobek kontrak pernikahan demi seorang pecundang tidak berguna sepertinya. Apa kamu sudah kehilangan akal? Kamu membuang masa depan yang cerah hanya untuk melompat ke dalam kubangan lumpur. Jiang Hei, pernahkah kamu berpikir The film was tentang apa yang translated and akan terjadi pada narrated keluarga by Jiang M milikmu? Media. Bencana besar itulah yang akan terjadi. Biar ku katakan pada kalian semua, ini Yon Cheng, bukan Sang Jing. Jika kamu berani menghina Guyan lagi, jangan salahkan Jiang Hai karena tak berbelas kasihan. Kamu orang bodoh yang mencari kematian. Apa kamu pikir hidupmu cukup panjang? Hanya itu? Menurut pendapat saya, kamu pasti sudah menghabiskan begitu banyak waktu di sekitar sampah masyarakat rendahan itu hingga kamu kehilangan akal sehatmu. Baik. Karena itulah yang terjadi. Kamu telah mencarinya sendiri. Dalam 3 menit, saya ingin melihat keluarga Jian di Yuncheng bangkrut. Jiang Hei, jika kamu berubah pikiran sekarang, saya masih bisa menarik perintah tersebut. Jika tidak dalam 3 menit, keluarga Jiang akan lenyap dari Yuncheng. Jiang Hei, Tuan Muda Chu sudah memberimu kesempatan. Apa kamu benar-benar ingin warisan keluargamu hancur oleh tanganmu sendiri? Akan kukatakan sekali lagi, mustahil. Jiang Hei, terima kasih telah melindungiku hari ini. Sekarang, giliran saya. Kamu pikir seorang pecundang tidak berguna sepertimu bisa melindunginya? Sangat menggelikan. Halo. Awasi ketat keluarga Jiang di Yuncheng. Adapun Sang Jing, jika mereka melakukan langkah komersial apapun, baik terang-terangan maupun diam-diam, blokir mereka dengan cara apapun. Jika saham keluarga Jiang turun, bahkan 1 sen pun hari ini, kamu bisa membawa kepalamu sebagai permintaan maaf. Kesombongan macam apa ini? Mulutmu besar sekali. Saya tiba-tiba berpikir, mungkin cukup menyenangkan membiarkan kalian berdua menjadi sepasang kekasih yang bernasib siam. Tuan Muda Chu, 3 menit sudah berlalu. Semuanya, kenapa tidak kalian periksa ponsel kalian dan lihat apakah keluarga Jiang sudah runtuh? Apa yang terjadi di sini? Apa yang sedang terjadi? Harga saham grup Jiang tidak turun sama sekali. Justru naik. Apa? Bagaimana itu mungkin? Apa kalian semua sekumpulan pecundang tidak berguna? Itu hanya keluarga Jiang dari Yuncheng. Apa sesulit itu membuat mereka bangkrut? Untuk apa saya membayar kalian? Tuan Chu, kami juga tidak tahu apa yang terjadi. 1 menit yang lalu, arus modal yang masif menghantam pasar dan secara agresif memblokir dana komersial kami. Pertahanan grup Jiang benar-benar tak tertembus. Bagaimana bisa? The film was translated Bagaimana kamu melakukannya? and narrated Tuan by Muda M Chu. Media. Bagaimana saya melakukannya? Tidak ada hubungannya dengan Anda. Ayo pergi. Konferensi promosi investasi grupku. Saudaraku, posisi itu bukan milikmu. Guyan kamu, Gu Yoshen. Bukankah ini tuan muda kedua dari keluarga Gu? Mengapa dia ada di sini? Tunggu. Apa yang baru saja dia panggil? Saudara. Semuanya. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Pria ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Gu di Shangjing yang diusir dan melarikan diri untuk menikah dengan keluarga Su di Yuncheng, tuan muda tertua dari keluarga Ge. Guyan. jadi ternyata itu kamu. Apel. Orang ini sebenarnya adalah tuan muda tertua dari keluarga Gu, pewaris masa depan keluarga Gu. Guyan. Seharusnya kamu tetap di keluarga Su, memainkan peran sebagai pria simpanan.
daripada melawan saya untuk posisi kepala keluarga Gu. Saya tidak memperebutkan posisi kepala keluarga Gu denganmu. Itu karena posisi kepala keluarga Gu hanya bisa menjadi milik saya. Omong kosong. Andai keluarga Son dan keluarga Su tak memberitahu saya bahwa setelah kamu diusir dari keluarga Su, kamu masih bermimpi mewarisi posisi kepala keluarga. Andai keluarga Son dan keluarga Su tak memberitahu saya bahwa kamu begitu menyedihkan, kamu benar-benar telah mempermalukan keluarga Gu. Mengenai upacara suksesi lusa nanti, kurasa itu tidak perlu lagi, karena kamu tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Tangkap dia. Beraninya kamu. Selamat datang para kepala keluarga besar. Selamat datang kepala keluarga Gu, Paman Wu, dan para kepala keluarga besar. Kenapa kalian semua ada di sini? Gu Yeshen, nyalimu besar sekali. Beraninya kamu menyentuh tuan muda keluarga Gu, Paman Wu. Apa hak Guyan? Dia selalu mendapatkan yang terbaik. Dia sendiri yang sejak awal tidak punya pendirian. Menikahi keluarga Su, kalian semua menutup mata dan membuangnya. Dan sekarang lihat ini. Dia masih punya nyali untuk muncul lagi dan merebut posisi kepala keluarga Gu dariku. Saya adalah satu-satunya pewaris yang sah. Pewaris resmi keluarga Gu. Dia hanyalah sampah masyarakat yang sudah dibuang sejak lama. Apa haknya untuk bersaing denganku? Apa haknya? Kamu ingin tahu apa haknya? Baiklah. Hari ini, saya akan menjelaskannya padamu satu persatu. Dulu, tuan muda keluarga Gu menyembunyikan identitasnya untuk menikahi keluarga Su. Itu bukan karena pengecut. Dia punya alasannya sendiri. Dia berniat untuk secara pribadi mengangkat grup Su ke status yang setara dengan keluarga Gu di Shangjing. Dan apa hasilnya? Keluarga Su kalianlah yang mengecewakannya. Kalian tidak hanya gagal mengenali ambisinya, kalian telah mengkhianati ketulusannya. Kalian semua sebaiknya dengarkan baik-baik. Keluarga Gu tidak pernah mengucilkan tuan muda ini. Kami juga tidak pernah membuangnya. Hari ini, saya akan menyatakan ini dengan jelas. Pewaris tunggal keluarga Gu adalah Guyan, tuan muda kami. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Guyan, apa yang telah kulakukan? Gu Yushen, alasan kamu tidak layak memimpin keluarga Gu terletak pada karaktermu. Kamu kurang tenang. Jika itu saya akan memasang jebakan yang tidak terelakkan jauh-jauh hari, menunggu momen yang sempurna, lalu menyerang dengan satu pukulan telak, meninggalkanmu tanpa kualifikasi untuk bersaing. Itu akan menjadi pendekatan yang bijaksana. Adapun saya tidak perlu. Posisi kepala keluarga Gu sama sekali tidak menarik bagi saya. Jika kamu bisa memikul beban keluarga Gu, apa masalahnya? Jika saya menyerahkannya padamu, saya bahkan bisa tetap berada di dalam keluarga Gu untuk membantumu menstabilkan fondasi dan melindungi keluarga Gu saat keluarga ini terus melangkah lebih jauh. Namun syaratnya adalah kamu harus pantas. Guyan, aku salah. Bagaimana bisa seperti ini? Kakak, kita. Saya benar-benar buta. Jika saja saya tahu dia adalah tuan muda asli keluarga Gu, saya akan melakukan apapun untuk menjilatnya. Namun, saya menyia-nyiakan semua usaha saya pada tuan muda kedua yang tidak kompeten itu. Saya menghabiskan banyak waktu untuk menjilatnya, hanya untuk menyadari bahwa dia adalah harapan yang sia-sia. Seseorang, singkirkan sampah-sampah ini dari tempat ini sekarang juga. Baiklah. Semuanya boleh berdiri. Terima kasih tuan muda keluarga Gu. Terima kasih kepala keluarga Gu. Untuk kalian berdua, saya akan mengabaikan tindakan kalian hari ini, mengingat kalian tidak tahu siapa saya. Saya tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tidak, Anda tidak akan menyalahkan saya. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin Anda semua sadar bahwa dalam dunia bisnis Tiongkok, grup Gu milik saya memang memegang posisi dengan pengaruh yang sangat besar. Namun sejujurnya, bagi satu keluarga untuk mendominasi hingga membentuk monopoli bukanlah hal yang baik. Hanya ketika 100 bunga mekar dan 100 aliran pemikiran saling bersaing, barulah ekonomi Tiongkok benar-benar berkembang. Mulai hari ini, saya berharap agar Anda semua menghentikan perselisihan internal ini dan meninggalkan perseteruan keluarga yang picik ini. Hanya dengan cara itulah ekonomi Tiongkok dapat tetap tak terkalahkan di panggung global.
Terima kasih kepala keluarga Gu, karena telah menunjukkan belas kasihan kepada kami. Tuan Muda Gu, Anda benar-benar murah hati dan memiliki visi yang luar biasa. Saya Lin Shenhua, sangat yakin, mulai hari ini, keluarga Lin saya bersedia mengikuti jejak keluarga Gu. Kami akan mengikuti setiap perintah Anda. Keluarga Fu saya juga bersedia mengikuti jejak keluarga Gu. Kami akan mengikuti setiap perintah Anda. Kami semua bersedia mengikuti jejak keluarga Gu dan akan mengikuti setiap perintah Anda. Bagus. Kalau begitu jangan kita tunda lagi. Mengenai kantor cabang grupku di Yuncheng. Untuk mitra utama kita, pilihan saya adalah Grup Jian. Saya ingin tahu, apa pendapat Anda semua mengenai hal ini? Perkembangan grup Jiang selama bertahun-tahun ini sungguh spektakuler. Dan potensinya adalah sesuatu yang telah kita saksikan bersama untuk bisa bekerja sama dengan raksasa seperti keluarga Gu. Menurut pendapat saya, grup Jiang benar-benar layak untuk pilihan utama ini. Mereka sangat layak. Karena Anda semua tidak keberatan, maka keputusan sudah bulat. Mulai hari ini, Grup Jiang akan menjadi mitra utama untuk kantor cabang kita di Yuncheng. Jiang He, kami berharap dapat terus mendapat bimbingan Anda dalam kerjasama berikutnya. Guiyan, menantikan kerjasama kita?